I would like to pay respect the Lord Buddha as following. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I would like to pay respect to the most venerable Pa-Auk Sayadaw, and I would like to pay respect to the venerable Sangha who are present here. Attikarava attipusita Mahanayaka Theravada Mahasangha Mahyang Ogasang Deta. Tes. Pertama-tama, Sayadaw ingin memberikan penghormatan terhadap Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa. Setelah itu, Sayadaw ingin memberikan penghormatan yang paling mulia kepada guru, kepada Yang Mulia Pa-Auk Sayadaw dan kepada para seluruh Yang Mulia Sangha yang sedang berkumpul di sini. Tadi Sayadaw telah mengulang kalimat Pali yang artinya adalah melakukan penghormatan yang terbesar dalam bahasa Pali kepada seluruh anggota Sangha. It's great honor to be present here and as one of the organizers to prepare and to manage the program of the Bazaar, and it was great honor to join the procedure of the Maha Uposatha today. We could have the harmonious, the Sangha Uposatha ceremony today, and I could see the harmony and unity of the Sangha there. Sayadaw merasa sangat terhormat bisa hadir di sini, terus bisa melakukan sebagai koordinator acara Pabaja pada rangkaian kegiatan Pabaja ini. Terus yang tadi Sayadaw merasa sangat terhormat dan telah dilakukan Uposatha atau Patimokkha yang tadi telah dilakukan, dan Sayadaw mampu melihat bahwa di sana sangat Sangha berkumpul dan melakukan Patimokkha dengan harmonis. And also it's great honor as a Sangha member here could be joined, invited this Mahadana program, and especially it's great honor to see all the harmonious, the committee members of the Medan area, especially who was given the instructions by the most venerable Pa-Auk Sayadaw, and who were striving to propagate the sasana in this area. To see this unity and harmony is the blessing in the new year. Sayadaw merasa sangat terhormat untuk bisa juga hadir di tengah-tengah Sangha yang diundang untuk dalam acara Mahadana ini, di mana Sayadaw juga merasa sangat terhormat untuk bisa melihat para komite, para pengurus dan para pengurus dari masing-masing wihara dan para penyokong yang telah bekerja dengan keras untuk mempertahankan atau mengembangkan Buddha Sasana, di mana mereka semua ini adalah orang-orang yang diberi bimbingan, diberi arahan oleh Yang Mulia Pa-Auk Sayadaw. I was invited via the invite for the Anumodana Katha here by the committee members who they organized this program. But I think the speaker just before, maybe the committee member of the leader of the committee of the Nauyana Medan, he has spoken everything that I want to take. So maybe I have nothing to tell.
Jadi Sayadaw di sini adalah posisinya, beliau diundang oleh para panitia untuk memberikan anumodana kata dan setelah mendengarkan anumodana kata dari Nauyana tadi, Sayadaw berpikir bahwa apa yang ingin Sayadaw sampaikan sudah tersampaikan semua. Jadi Sayadaw tidak ada yang mau dikatakan lagi. But let me repeat it again because it's very important. Okay? Jadi izinkan Sayadaw untuk mengulanginya lagi karena ini adalah hal yang sangat penting. Today I would like to tell about the nature of a human. Okay? So, do you know the character? I came from Korea. As a Korean, we have to study the Chinese character to pass the examination. At least we have to memorize at around 1,000 characters. Unfortunately, I have forgotten most of it after passing the examination. But some of them, like this simple thing, still I remember. What is the character? Run? Is it right? What is the meaning? The person, people, or human. Okay? I would like to tell about the nature of the human being today. Jadi pada kesempatan kali ini Sayadaw ingin membicarakan tentang sifat alami atau karakteristik dari manusia itu sendiri. Sebagai orang Korea, Sayadaw juga haruslah mempelajari bahasa Mandarin di mana beliau haruslah menghafalkan sekitar 1.000 kata, 1.000 huruf, 1.000 karakter untuk melakukan ujian, di mana sekarang Sayadaw sudah hampir lupa semuanya, akan tetapi beberapa seperti karakter yang ditampilkan sekarang itu Sayadaw masih mengingatnya di dalam hati beliau. Yang pertama adalah kita tahu ini karakter Ren dan yang artinya adalah manusia atau manusia orang. So this character, as I understand, there are many definitions, but it looked like a kind of condition of interdependence, codependence. We see there is 2 lines like this, okay? So it is like a figure who is standing with 2 legs, okay? When we stand with 2 legs, we can become human, not animal anymore. Okay? It looks like a very balanced, even the standing posture with 2 legs. Jadi di sini Sayadaw banyak sekali arti dari kata Ren ini, manusia ataupun orang ini. Akan tetapi kita bisa memaknainya, Sayadaw ingin memaknai sebagai interdependensi, artinya saling bergantungan. Kalian bisa melihat antara ada 2 garis di sini, ini seperti kaki yang menyanggah satu dengan yang lainnya. Di mana ketika kita berdiri, maka kita akan menjadi seorang manusia, bukan lagi seekor hewan. Oleh karena itu, kita akan melihat bahwa ketika 2 garis ini saling menyatu dan berdiri dengan stabil, ini mencerminkan suatu kehidupan manusia. Some people say human as a social animal, okay? So if we consider one line as a person and the other line as the other person, what do you see? They are lean on together. They are depend on each other. If there is no support of others, the other will fall down. Okay, this is a kind of condition of dependence. Beberapa orang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk atau binatang yang bersosialisasi jika di mana seseorang itu bergantung kepada orang yang lainnya. Dan sekarang jika kita memaknai 2 garis ini sebagai garis yang pertama adalah satu orang dan garis yang berikutnya adalah orang yang berikutnya, maka apa yang terjadi ketika tidak ada orang yang berikutnya? Orang yang berikutnya akan terjatuh. Demikian pula kehidupan kita ini adalah saling bergantung dengan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya orang lain kita akan jatuh.
So today I'd like to tell about this kind of interdependence condition or codependent condition. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang interdependent. Jadi kondisi yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya. First of all, we can find the meaning of being human in a social context. Pertama-tama kita bisa memaknai apa itu manusia secara konteks sosial. As a human being, we cannot be free from certain kind of relationships, like a family relationship and friendship, and like this kind of relationship of the community. So the human being cannot have a nature, the relationality. And also, they cannot be very independent. So the human being has a nature of interdependence. At the same time, when they start to depend on each other, they start to make a community. The small boundary of the community is a family. Then we have bigger social communities. This is a Buddhist community also. That we are making the community. This is the nature of the human being and the nature of the interdependence. Jadi sebagai manusia, kita itu tidak bisa terbebas dari hubungan-hubungan seperti hubungan keluarga. Minimal kita itu sebagai manusia hidup pasti ada hubungan antar keluarga, hubungan antar teman, dan yang sampai di tempat ini adalah hubungan antar komunitas. Dan karena manusia itu saling berhubungan, mereka itu tidak bisa hidup hanya sendiri, hanya diri mereka sendiri. Jadi mereka itu secara alami mereka harus bergantung dengan yang lainnya. Dan karena mereka bergantung dengan lainnya, mereka membentuk satu komunitas. Komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Di dalam keluarga itu mereka juga saling bergantung satu dengan yang lainnya. In the other sense, I would like to tell about the meaning of being human from a Buddhist perspective. Jadi selanjutnya saya ingin menceritakan atau menjelaskan apa makna menjadi manusia secara perspektif Buddhis. First of all, we are a being formed through results that depend on cause and condition. Jadi sebenarnya kita semua ini adalah makhluk yang diciptakan atau yang muncul karena disusun oleh berbagai kondisi dan berbagai sebab. We know the discourses of the Lord Buddha, dependent origination, as following: iti imasming sati idang hoti. If there is cause, there would be result. Imasupada idang upajati. If the cause arises, the result will arise. So the cause and effect cannot be independent. They are dependent each other, interdependent. Without cause, there is no result. There is no result without cause. Kita semua mengetahui ajaran Sang Buddha tentang hubungan sebab musabab yang saling bergantungan, yakni paticca samuppada, di mana Sang Buddha mengatakan iti imasmin sati idang hoti, di mana ada sebab maka akan ada akibatnya. Imasupada idang upajati, karena ada akibatnya pasti ada sebabnya. Inilah ajaran dari Sang Buddha yang menyatakan bahwa sebenarnya kita itu saling bergantungan. Kita muncul sebagai manusia karena kita tergantung dengan sebab-sebab yang telah kita buat di masa lampau. And how about our body and mind? Or materiality and mentality? They exist in mutual dependence.
As following, Vijnana Pacaya Nama Rupang. From the cause of the Vijnana consciousness, the Nama and Rupa, the material, mentality and materiality will arise. When there is a Nama Rupa, mentality and materiality, it will start to consist the nature of Salayatana, the six sense basis. So this is the mutual dependent condition. When we start to have this rupa, eyes, ears, and nose, tongue, body, and mind, there would be the contact from the other environment, especially the materiality, the light, the particles of the light, the particles of the sound, the particles of the smell, the particles of the taste, and the particles of the touching, and also every single minor process of the mind. When this kind of contact would be there would be a rising, would be the mind arising. So seeing consciousness, hearing, smelling, and tasting, touching, and knowing mind, all the consciousness will arise. So this nama and rupa cannot be independent. It is the relationship of co-dependent or mutual dependent each other. Jadi yang pertama tadi, saya itu sudah menjelaskan bahwa kita semua bisa menjadi manusia ini karena sebab-sebab yang telah ada di masa lampau. Karena kondisi-kondisi kita muncul sekarang sebagai manusia. Dan sekarang saya itu ingin menjelaskan bagaimana cara kerja batin kita dan jasmani kita saling terkoneksi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Di mana Sang Buddha mengatakan, Vijnana Pacaya Nama Rupang. Vijnana di sini adalah bahasa Pali yang artinya adalah kesadaran. Kesadaran merupakan sebab dari munculnya nama dan rupa. Nama dan rupa adalah bahasa Pali yang artinya adalah fenomena-fenomena batin untuk nama dan fenomena-fenomena jasmani atau materi itu untuk rupa. Dan karena muncul fenomena-fenomena materi dan fenomena batin, maka memunculkan salayatana. Salayatana ini adalah bahasa Pali yang artinya adalah mengacu kepada 6 pintu indria. Di mana ketika kita memiliki fenomena materi dan fenomena batin, otomatis kita memiliki yang namanya kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran sentuhan, jasmani. Dan ada juga kesadaran pikiran. Ini disebut sebagai 6 pintu indria. Ketika 6 pintu indria ini muncul kita sebagai manusia, maka akan terjadi yang namanya kontak. Kontak terhadap apa? Kontak terhadap cahaya. Cahaya akan kontak dengan pintu mata. Suara, partikel-partikel suara akan kontak dengan pintu telinga, partikel-partikel rasa akan kontak dengan lidah, dan partikel-partikel bau akan kontak dengan hidung, dan partikel-partikel sentuhan akan kontak dengan kulit atau objek sentuhan. Dan yang terakhir adalah objek-objek dhamma, objek-objek pikiran akan bersentuhan dengan pikiran kita. Karena ada sentuhan itu, maka muncullah pikiran. Muncullah yang namanya kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, dan pikiran. Dan inilah cara kerja batin dan jasmani kita secara agama Buddha. Karena ada munculnya kesadaran, muncullah fenomena materi dan batin. Fenomena materi dan batin mengondisikan munculnya 6 pintu indria. Karena ada 6 pintu indria, muncullah kontak ataupun kesadaran-kesadaran. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa kesadaran atau pikiran kita itu juga saling bergantung dengan tubuh kita. Tubuh kita juga membuat kesadaran itu bisa muncul. Ini adalah saling bergantung satu dengan yang lainnya. As a Buddhist, we have fundamental the understanding or knowledge on the karma and the result of the karma.
So we are beings that continues as a result of karma and the result of the karma. Terus yang ketiga, makna sebagai manusia sebagai Buddhis itu sebenarnya kita hasil dari karma dan kita sedang melanjutkan menjalankan karma kita. Ini makna manusia secara agama Buddha yang ketiga. We need to understand that all the condition, present condition, is coming from the karma. So that's why the Lord Buddha, lay down this kind of discourses. Karma sakomhi. We have only possession. The only one possession is karma. And karma dayado. We are the heir who has only inheritance of the karma. And karma yoni. We have a reason of a karma. In our life, we have to encounter various kinds of situations, happenings. But sometimes we think, why this kind of happening is coming to me? Why this kind of condition is happening to me? We don't know about the reason, but there is a reason that everything is coming from our karma. Any situation, any condition doesn't arise without condition, without reason. Jadi kita semua sebagai manusia adalah lahir atau kita bisa muncul sekarang, kondisi apapun yang kita bisa alami sekarang adalah karena karma kita. Karma yang telah kita tanam di masa lampau. Oleh karena itu, dan kita sekarang sedang menjalani karma kita. Sang Buddha mengatakan dalam ajarannya adalah Kama Sakomhi. Kama Sakomhi ini adalah bahasa Pali, artinya adalah kita sendirilah yang memiliki karma kita. Kama Dayado artinya adalah pewaris, jadi kita sendirilah yang mewarisi perbuatan-perbuatan yang telah kita tanam. Dan Kamayoni, kita semua lah yang muncul dari perbuatan-perbuatan yang kita tanam. Terkadang kita berpikir, mengapa ya saya mengalami situasi seperti ini? Mengapa saya mengalami situasi yang buruk? Mengapa hal ini terjadi pada saya? Sebenarnya semua hal yang terjadi pada kita, semua itu memiliki alasan. Kita, apa alasannya? Semua adalah karena karma kita, karena perbuatan-perbuatan kita di masa lampau. Setiap kondisi, setiap keadaan terjadi pada kita karena ada alasannya, ada sebabnya. Karma bandhu, we have only relatives named of karma. So we see we have a mother and father. We have a relationship as a son and daughter, or wife or husband. So sometimes we don't understand why we become a family. Why we have this relationship as a family or relatives. All the people was brought by the karma. So the karma is only relative we can get. Lalu yang selanjutnya Sang Buddha mengatakan kama bandhu, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah kerabat atau relasi kita, keluarga kita. Jadi kama atau perbuatan yang telah kita tanam itu adalah keluarga kita, itulah kerabat kita yang sejati. Terkadang kita semua terlahir sebagai anak, sebagai istri, terus sebagai saudara, itu kita juga memiliki anak. Kadang kita berpikir, kenapa kita bisa terlahir di keluarga ini? Kenapa kita bisa berkumpul bersama menjadi satu keluarga? Kenapa? Karena semua itu adalah karma, perbuatan yang kita tanam di masa lampau lah yang membawa kita untuk berkumpul dan bertemu bersama menjadi satu keluarga. So please don't complain on your husband and wife. Be kind. If you want to complain on your karma. Okay? Be kind on the person, complain on the karma. Jadi janganlah mengeluh terhadap suami atau istri Anda. Jika kalian ingin mengeluh, mengeluhlah kepada karma Anda. Jadilah berlaku baiklah terhadap suami ataupun istri Anda, orang-orang terdekat Anda, dan komplainlah terhadap karma Anda.
Kamma Patisarano. There is only place we can lie down, we can rely on. There is only refuge named Kamma. So when we get in trouble, sometimes we think there is no way out. Only the way we can let us be free from that kind of difficulties is your Kamma. We can only rely on the Kamma. Our Kamma is a refuge and the protection of our life. Lalu Kamma Patisarano, Sang Buddha mengatakan bahwa Kamma ini hanyalah satu-satunya hal yang menjadi kita untuk landasan kita untuk berlindung. Ketika kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, untuk dapat keluar dari masalah atau kesulitan itu, kita hanya bisa bergantung pada Kamma kita. Dan Kamma kita ini sendirilah yang menjadi pelindung sejati, menjadi proteksi sejati terhadap kehidupan kita. Now these are the phenomena of our present life, which were coming from the past cause. Okay, past Kamma is coming, present Kamma Vipaka. Okay, so our condition is coming from the past. Then, what is the meaning of the present moment? What is the meaning? Because we are conditioned by the past Kamma. What is the meaning of the present moment, present life? Here is mentioning Yang Kamma Karisami. We are performing new Kamma in the present moment. Kalyanangwa, sometimes we perform the wholesome Kamma. Papakangwa, sometimes we perform unwholesome Kamma. It depends on us. This is a way, this is the thing we can do right now. But we are conditioned, this life, this kanda, this relationship, every condition is dependent on the past Kamma. We have to choose wisely in every single moment. Why? Be careful. Tasadayado bhavisamiti. We should be the heir who has to get over the inheritance of our Kamma. In the future, we should be the one, should be the heir of this present Kamma. Okay? What is the meaning? Now, in the present moment, we are creating new conditions of the future lives. That's why we need to be very mindful. We need to be very careful not to choose the wrong way, not to make the wrong condition. Jadi sekarang kita haruslah memilih, haruslah membuat satu keputusan itu dengan bijaksana di momen yang sekarang ini. Kenapa? Karena di situ Sang Buddha mengatakan tasadayado bhavisamiti. Artinya Kamma apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita warisi. Jadi di kehidupan mendatang atau di masa depan, apapun yang kita lakukan baik ataupun buruk, itulah yang akan kita warisi. Oleh karena itu, kita itu haruslah sangat-sangat berhati-hati, haruslah sangat berperhatian penuh, haruslah sangat tidak mengambil jalan yang salah dan tidak mengondisikan hal-hal yang buruk untuk dilakukan. So if our present moment, present life is not very flavorable or not very satisfied, what we should do? We cannot do nothing for the past condition. Only we should be the heir who have to get over the inheritance. The thing we can do is change your present life to give a better condition in the future. In this way, the present life is dependent on the past Kamma. And the future life is dependent on the present Kamma. In this way, our life is dependent on the Kamma and Kamma Vipaka. Round and round and round. We cannot stop that. This is a totally interdependent
dependent condition. Jadi bagaimana jika kehidupan kita itu sesuatu yang tidak kita harapkan dan sesuatu yang tidak memuaskan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, kita haruslah menerimanya. Karena hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau, hal-hal yang kita tanam di masa lampau, itulah yang harus kita terima di masa sekarang. Dan apa yang kita lakukan di masa sekaranglah yang akan menentukan masa depan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang lampau, kondisi yang ada sekarang kita harus terima dan kita harus melakukan yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. In the other way, I would like to present the meaning of human beings within the sphere of the sasana. Jadi, tadi masih ada lanjutannya, inilah yang disebut sebagai interdependensi, saling bergantungan. Yang ada adalah kama dan hasilnya, kama dan hasilnya, kama dan hasilnya. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebelum kita mampu mengakhiri siklus lingkaran dari samsara ini. Dan di sini saya ingin menjelaskan makhluk manusia dalam lingkup dari ajaran Sang Buddha. The first condition is the faith, saddha, and its object, sadheya vatu, stand in a relationship of mutual dependence. Jadi dalam lingkup sasana, manusia itu memiliki saddha atau artinya keyakinan, dan sadheya watu adalah barang-barang yang menimbulkan saddha, objek-objek yang menimbulkan saddha. Jadi antara keyakinan dan objek yang menimbulkan saddha ini saling bergantung satu dengan yang lainnya. The Maidanese Buddhists are really especially faithful people. I haven't seen this kind of people before. Really faithful people. But without the object of the faith, without the object which is worthy to be trusted, the saddha cannot be arisen. For example, the Lord Buddha has his own value, like nine kinds of the virtue. That's the sadheya vatu, the base of the saddha. The aramana, the object of the saddha. Dhamma, it has also the 6 kinds of the virtues. Sangha, also 9 kinds of the virtues. They have their own virtue, which is worthy to be trusted. So that's why when we know the value, there would be the saddha. So without the sadheya vatu, the object of the saddha, there is no saddha. Even there is a virtues, but there is no people who can see the value. The virtue cannot give any values to the others. So this kind of saddha and sadheya vatu also exists in a relationship of interdependence. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Medan ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Orang-orang Medan ini tidak saya pernah temukan di tempat-tempat yang lain. Mengapa? Orang-orang Medan ini sangat-sangatlah berkeyakinan. Di mana ketika keyakinan itu bisa muncul karena adanya objek yang menimbulkan keyakinan. Dalam hal ini adalah Sang Buddha. Sang Buddha memiliki kualitas-kualitas luhur, yaitu 9 kualitas luhur dari Sang Buddha. Terus Dhamma memiliki 6 kualitas luhur dan Sangha memiliki 9 kualitas luhur. Ada objek-objek yang bisa kita percaya, yang bisa kita menaruh kepercayaan atau keyakinan kita bisa percaya objek itu, maka akan timbul keyakinan. Demikian juga dengan kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena kualitas-kualitas itu kita bisa percayai, kita bisa yakini, maka saddha ini bisa tumbuh. Tetapi jika seseorang itu tidak mampu melihat kebajikan-kebajikan, kualitas-kualitas baik dari orang lain atau orang-orang yang bermoral,
maka dia sendiri tidak akan muncul keyakinan, kepercayaan di dalam hatinya. Oleh karena itu, sada dan objek yang menimbulkan sada ini saling bergantung satu dengan yang lainnya. As a Sangha members, we are responsible to increase the sada of the people. We should try hard to be an object which can give much sada on the others. We ourselves should try to be a sadeya vatu. That's why during the programs of our Vapaja program, we were trying hard to be the one who can be respected by others with good virtues. Day and night, we educate, train, and we practiced. Lalu sebagai dari sisi sangha, sangha ini haruslah menjadi objek yang mampu menimbulkan keyakinan. Di mana oleh karena itu sangha itu kita waktu melakukan program ini berusaha dengan keras malam dan siang, siang dan malam untuk melatih agar kita sebagai anggota sangha mampu menjadi objek yang menimbulkan keyakinan dari umat awam. Kita menjadi orang-orang yang layak untuk dihormati, kita juga harus berusaha menjadi orang-orang yang mampu menimbulkan keyakinan dari para umat awam. In the other sense, in the field of the sasana, in the sphere of the sasana, the Sangha and the lay community are in a relationship of mutual dependence. Jadi dengan cara lain kita dapat katakan bahwa sangha dan umat awam di dalam lingkup sasana ini adalah saling bergantung satu dengan yang lainnya. In a Khuddaka Nikaya, Iti Uddaka Pali, there is a verse as following: Sagara anagara ca ubo anyonya nisita aradayanti sadhammang yoga kemang anuddarang. Sagara is the life of household. Anagara is the gone forth from the household life. It means Babazida. These two gathering, the lay people, the devotees, and the monks, Ubo, the both side, Anyonya Nisida. Here the word of Anyonya is Anya. The combination of the two words. It means each other. Nisida is relying on, depend on. So we Sangha is depending on the support of the lay people. Without the sincere support, how we survive? We don't work for our living, right? All the sincere supporters are supporting our living from this jiwara, our food every day, and medicine when we sick, and every night the place we dwell and sleep and take a rest was given by others. It's dependent condition, okay? At the same time, we should be the one to return with the value of Dhamma. So when a lay devotee offers the materiality like this kind of occasion, we have to return the value of Dhamma, spiritual value. Sometimes we give, not sometimes, every day. In Vihara Dhammadayada, maybe in the another monastery too, we are giving 5 precepts and 8 precepts and giving the Dhamma talk and giving the Kammatthana, Aramana. We are giving the virtue of the Dhamma. So that's why the sincere devotees can get the opportunity to listen to the Dhamma, to learn the Dhamma. After that, they have the opportunity to train oneself from the Dhamma.
Iya, jadi saya ingin mengatakan bahwa ada kehidupan sangha dengan para umat awam ini adalah suatu yang terkondisi, terdependensi, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Saya ingin mengutip kutipan dari Kudaka Nikaya, yaitu kitab suci yang bernama Itiwutaka. Di sini kita bisa melihat sagara. Sagara itu adalah bahasa Pali yang artinya adalah para perumah tangga. Gara itu rumah, jadi orang yang memiliki rumah, dan anagara adalah orang yang tidak memiliki rumah atau orang yang telah meninggalkan rumah. Sagara dan anagara ca ubo, ubo itu artinya adalah keduanya, anyonya nisita. Nisita itu adalah bergantung, anyonya itu terdiri dari dua kata yaitu anya dan anya. Anya dan anya ini adalah saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi di mana Sangga itu bergantung kepada umat awam. Dari makanan kita, dari jubah kita, dari obat-obatan, dari tempat tinggal kita, semua adalah hasil dari dukungan para umat awam. Dan di satu sisi, Sangha haruslah mengembalikan hubungan interdependensi ini, saling bergantung. Sangha harus mengembalikan dalam bentuk nilai-nilai dhamma. Dan di mana mungkin di wihara lain ataupun di wihara Dhammadayada setiap hari kita memberikan 5 latihan sila, kita mengajarkan objek-objek meditasi, kita menceritakan kisah-kisah Dhamma, dan inilah bentuk return, pengembalian dari Sangha kepada para umat awam. Sehingga apa? Sehingga para umat awam dapat mengetahui Dhamma, mereka dapat berlatih Dhamma, dan kita Sangha juga dapat berlatih. And what will happen? Aradayanti sadhammang yoga kemang anudarang. Both of us, we can complete the sadhamma, the true dhamma. What kind of true dhamma? Can be free from the danger of the kilesa. Both of us, from that kind of relationship of co-dependence, we can be free from the danger of the kilesa. We can attain the peace, the utmost peacefulness of the nibbana. Only this kind of relationship can lead both of us to the destination. Jika kita dari sisi Sangha dan para umat itu dapat berlatih Dhamma dengan yang sejati, dengan benar, maksudnya apa? Dhamma yang mampu menuntun kita agar kita terbebas dari kebencian, keserakan, dan kebodohan batin, maka kita akan mencapai kondisi yang tertinggi, anuttara, yang melampaui duniawi, yang damai, yakni Nibbana. At the last, I would like to extend the Sutta of the Lord Buddha in the Anguttara Nikaya Panchakanipada Pali, named the Kimmila Sutta. Here, the Venerable Kimmila is asking about the possibility of sustenance of the Buddha Sasana. What kind of condition is not the condition of the long-lasting continuity of the Sasana? What is the condition? What is the condition of the long-lasting continuity of the sasana? That's a question to the Lord Buddha. Untuk yang terakhir, saya ingin menutup dengan mengambil satu sutta, yakni berjudul Kimmila Sutta, di mana ini mengisahkan tentang seorang biku yang bernama Kimmila bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha, apakah kondisi yang mendukung agar sasana ajaran Sang Buddha itu dapat bertahan lebih lama? So there are 5 conditions, which is not a long-lasting. This is not the condition of the long-lasting continuity of the sasana. It means this is a condition of the disappearance of the sasana. 5 conditions. Number 1, Sattari agarawa viharanti apatissa. There is no respect and reverence on the Buddha. Number 2, Dhamme agarawa viharanti apatissa. There is no respect and reverence on the Dhamma. Third,
Sanghe agarawa viharanti apatissa. There is no respect and reverence on Dhamma, on Sangha. Number 4, Sikkaya agarawa viharanti. There is no respect and reverence on Sikha. What kind of Sikha? Basically, Sila Sikha, the training of the morality. Furthermore, Samadhi Sikha, the training of the Samadhi. Furthermore, the training, the Panya Sikha, the training of the wisdom. When we start to lose the respectful or reverential manner on this training, this is a very clear sign of the disappearing of the sasana. Jadi terdapat 5 hal yang mampu membuat sasana itu tidak bertahan lama, artinya membuat sasana itu makin hilang. Yang pertama adalah satahari. Satahari itu adalah tidak menghormat kepada guru atau dalam hal ini adalah Sang Buddha. Yang kedua tidak menghormat kepada Dhamma, dan yang ketiga tidak menghormat kepada Sangha, dan yang keempat tidak menghormat kepada Sikha. Sikha di sini adalah latihan sila, moralitas, meditasi dan pengembangan kebijaksanaan. Jadi ketika ada orang yang tidak menghormati dan tidak memuliakan guru, dhamma, sangha dan latihan, ini adalah tanda di mana ajaran Sang Buddha itu mulai hilang. Here number 5. Anyamanyang agarawa viharati apatissa. Actually, when I see the very faithful, sincere, the Maidanis, the Buddhists here, actually I don't worry about the number 1, 2, and 3, 4 much. Huh? You are very faithful people on the Buddha, Dhamma, and Sangha. Okay? I have no doubt. And then every day I can see very sincere people who want to take the 5 sila and 8 sila every in the morning, very early in the morning. They come and offer the food and take the sila and take the subject of the meditation. On this training, I have no much doubt. But number 5, I was worrying about this a bit. Okay? Anyamanyang, each other. Okay? Sagarawa, mutual respect. Okay? Reverential manner on each other. Who are the each other? There are 4 assemblies. Bhikkhu Sangha, Bhikkhuni Sangha, and Upasaka gathering and Upasika gathering. Okay? If the Sangha each other doesn't show the respectful manner, reverential manner, this is a sign of the disappearance of the sasana, declining of the sasana. At the same time, if the lay community doesn't respect each other, this is also the sign of the disappearance or declining of the sasana. Lalu yang untuk nomor 5, anyamanya agara viharanti apatissa. Di sini saya tahu untuk yang nomor 5 saya tahu tidak khawatir. Ketika dia melihat yang kelima khawatir. Kalau yang nomor 1, 2, 3, dan 4 saya itu nggak khawatir. Kenapa? Karena ketika melihat orang-orang yang berada di Medan, mereka adalah orang-orang yang sangat tulus. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkeyakinan. Di mana di wihara setiap hari, setiap pagi ada orang-orang yang mengambil 5 sila, 8 sila, selalu berdana makan. Jadi saya itu tidak khawatir untuk nomor 1, 2, 3, 4 dan 4. Akan tapi untuk yang nomor 5 saya itu ini sedikit khawatir, yakni anyamanya agarawa. Artinya anyamanya itu satu sama lain, yaitu tidak menghargai satu sama lain dan tidak menghormati satu sama lain. Siapakah satu sama lain itu? Jadi ada 4, yakni sangha, biku bikuni, upasaka upasika. 4 orang ini jika sangha satu sama lain tidak saling menghormati, terus para umat awam satu sama lain tidak saling menghormati, maka ini adalah tanda dari hilangnya ajaran Sang Buddha.
So today this is a very meaningful day because we could witness the respectful and reverential manner with different the groups of the Sangha. We gather together in the same Sima. We perform the Sangha Uposatha in a very reverential manner on each other. So this is a sign of the harmony. This is a sign of the longevity of the lifespan of the Buddha Sasana. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bermakna. Mengapa? Karena hari ini saya bisa melihat adanya saling menghormati, saling menghargai di antara sangha yang tadi telah melakukan uposatha secara bersama-sama. Di sini adalah satu tanda di mana ajaran Buddha ini bertahan lebih lama. And from this activity of Mahadana, we could see the same activity, same respectful activity. So it is showing the harmony, okay? It is showing the respectful and reverential manner on their preciously wholesome deeds, on each other. Dan hari ini, pada kesempatan ini saya juga melihat adanya hubungan yang saling menghormati satu dengan yang lainnya, satu menghargai satu dengan yang lainnya ketika melakukan tindakan kebajikan di sore hari ini. So how we can be respectful and reverential on each other? How? I would like to show one more Chinese character. Also it's very simple one that I can remember. Lalu bagaimana cara kita bisa menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain? Di sini Saido akan menggunakan satu huruf Mandarin lagi yang Saido pernah ingat dan sangat sederhana. Do you know the character? Apakah How to kalian read? tahu karakternya? Apa bacanya? How to read? As I know, it's same pronunciation. Ren. Sebagai yang saya tahu, ini bacanya sama. Is it correct? But a Yeah. bit different meaning. It is very difficult to explain in English. Actually, this is very important concept in Confucius. Okay? Jadi ini adalah suatu makna yang sulit dijelaskan dalam bahasa Inggris, akan tetapi ini adalah satu konsep yang diadopsi dari Confucius. It's kind of conduct the virtue of the kindness or gentleness. Okay? Ini adalah suatu kata ini menggambarkan suatu kelembutan, suatu tindakan yang lembut. When we can be kind on each other, this is the way to respect on each other. Ketika kita mampu melakukan ini adalah satu bentuk kita itu menghormati dan menghargai satu sama lain. But time to time, we cannot be enoughly kind on each other. What is the problem? Akan tetapi dari waktu ke waktu kita itu tidak bisa baik-baik kepada orang lain. Apa masalahnya? The problem is the self-centered mind, ego-centered mind. Masalahnya adalah self-centered mind. Ego. Masalahnya adalah pikiran yang terpusat kepada diri kita sendiri atau ego. When we start to think, I'm right, I'm correct, then we want to say, you are wrong. Ketika kita berpikir bahwa saya ini benar, saya ini benar, saya ini yang paling benar, maka kita akan mulai berkata yang sana salah, dia salah. If we are caught with this kind of idea, ego-centered mind, we cannot be kind anymore. Ketika kita terperangkap di dalam pikiran yang terpusat hanya pada diri kita sendiri, kita tidak bisa jadi orang yang baik lagi. So what is the way to be kind? First of all, what we should do. You see the left part of this character, this is the same. Run. Different figure. Okay? Then right side, you know. It's two.
one and different person, okay, can make the unity there. From what kind of condition? We have to put aside our ego for a while. Then the unity will remain there. If our ego all the time stand in the center, we cannot be kind on each other. Please put aside our ego first. Then in that space, we can invite others. Jadi sorry sir. I'm right, also you are right. I'm good, you are also good. We can start to rejoice the goodness of others. That's the sign of the unity, the sign of the harmony. Jadi bagaimana kita itu bisa berbaik atau menghormati satu dengan yang lainnya? Kita bisa melihat dari karakter huruf ini di mana di samping itu sama karakternya, yaitu ren, dan yang satunya ada itu berarti artinya adalah dua orang. Jadi bagaimana kita bisa baik satu lain, yaitu dengan mengesampingkan ego kita haruslah menyingkirkan ego kita, dan kita haruslah menerima keberadaan orang lain itu. Saya benar, kamu juga benar. Saya baik, juga kamu juga baik. Ini adalah sebuah tanda dari sebuah kepersatuan dan harmoni. Ketika kita mampu menyingkirkan ego kita, apa yang tertinggal di situ? Yang tertinggal itu adalah keharmonisan dan persatuan. So in a Buddhist sense, we can say it as a kindness, loving kindness, metta, okay? And compassion. And sympathetic joy and equanimity. If we can train, put aside our own ego-centered mind, and then if we cultivate this kind of value of run, then we can be kind on each other. We can be respectful on each other. Then this is very outstanding condition of long-lasting the preservance of the Buddha Sasana. Jadi ketika kita mampu untuk mengesampingkan ego kita, maka kita bisa melakukan atau melatih kualitas-kualitas baik yang lainnya, yakni seperti metta, cinta kasih, terus belas kasih, welas asih, turut bergembira, simpatik terhadap orang lain, dan keseimbangan. Dan jika kita mampu melakukan hal ini, ren ini, maka ini adalah suatu bentuk saling menghormati yang paling luar biasa, yang saling menghargai yang luar biasa satu dengan yang lainnya. Dan ini menandakan akan menyokong keberlangsungan dari ajaran Sang Buddha. So, actually I'm a guest. I'm not the Indonesian. I'm not the Medanese. I'm a guest. I came here by the invitation some of the sincere devotees. After a few days, I have to leave somewhere. But if I could come back this area in Medan, I could see this kind of harmony again. Okay? Because it's very good to see. Very happy to see. And very confident because it's showing the harmony, mutual respect. And then it is clearly outstanding sign of long-lasting continuity of the Buddha Sasana. So today I'm very thankful to make this kind of all the occasion to all the Venerable Sangha who make the harmony of the Sangha community, and I'm very grateful to make all the harmonious gathering of the lay devotee. Today, for the community,
the Bhikkhu Sangha and the Upasaka and Upasika. It could make a very beautiful harmony here. So this is a very clear sign of the long-lasting the existence of the Buddha Sasana. Jadi Saido ini adalah seorang tamu. Saido bukanlah orang Medan dan dalam beberapa hari Saido juga haruslah meninggalkan Indonesia, meninggalkan kota Medan. Dan ketika Saido balik, mungkin suatu saat ketika Saido kembali ke tempat ini, Saido ingin melihat suatu keharmonisan dan suatu persatuan. Dan Saido sangat yakin hal itu bisa Saido lihat lagi. Terus Saido juga sangat merasa berterima kasih kepada seluruh yang mulia Sangha karena mampu mewujudkan suatu kegiatan yang harmonis hari ini. Dan Saido sangat bersyukur kepada para perumah tangga, para umat yang telah mengkondisikan agar kita dapat berkumpul di sini. Di hari ini kita bisa menyaksikan 4 perkumpulan biku-bikuni, upasaka dan upasika berkumpul dalam satu kegiatan yang harmonis, dan ini merupakan tanda yang luar biasa bahwa sasana ajaran Sang Buddha bertahan lebih lama. So, sadhu, sadhu, sadhu. Okay, now this is the time we contemplate on our wholesome deeds. Please close your eyes for a while. Ini waktunya kita untuk merenungkan kebajikan-kebajikan kita. Mohon memejamkan mata kalian sejenak. Reflect on the virtues you have done before together. Renungkan segala kebajikan-kebajikan yang pernah kalian lakukan secara bersama-sama. The vision of the program was named as reunion. Visi atau tujuan dari program ini adalah reunion. We were the one. We were working for the sasana with great effort, with one mind. But gradually, from the involvement of our ego-centered mind, we start to be 2, from 2, 3, from 3, 4. Gradually the distance of each other start to be far from away. Pada awalnya kita semua adalah satu, orang-orang yang berkumpul bersama mendukung sasana ajaran Buddha. Akan tetapi karena pikiran yang ego-center, pikiran yang berfokus hanya pada diri sendiri, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, 4 pun menjadi 5, dan kita semua saling berjarak satu sama lain, membuat jarak satu dengan yang lainnya. This is a time to reunite the separated mind as one again. Ini adalah waktu untuk menyatukan pikiran-pikiran batin yang terpisah untuk menjadi satu kembali. We all individual are the one part of the big body of sasana. Setiap individu dari kita, setiap dari kita adalah bagian dari tubuh besar dari ajaran Sang Buddha. When one part of the body of the sasana start to blame others, start to find the fault others, start to criticize others, it is like harming the other part of the body of Buddha Sasana. It is not harming others, it's harming Buddha Sasana. Ketika individu-individu, bagian-bagian tubuh dari Buddha Sasana ini mulai mengkomplain satu dengan yang lainnya, menyalahkan,
mengkritik, ataupun mencari kesalahan satu dengan yang lainnya, maka bagian tubuh ini mulai untuk menyakiti bagian-bagian tubuh yang lainnya. Dan sebenarnya mereka bukan menyakiti satu sama lain, mereka menyakiti tubuh dari sasana ajaran Sang Buddha. We should be kind and we should be compassionate on each other. Seharusnya kita baik hati kepada orang lain dan kita harusnya memiliki welas asih terhadap yang lainnya. We were working for the benefit of the sasana. Dan kita berjalan untuk manfaat ajaran Sang Buddha. But sometimes gradually we start to think, my monastery, my committee, my group, my people, my wholesomeness. Dan tetapi kita mulai berpikir, ini adalah wihara saya, ini adalah grup saya, ini adalah umat-umat milik saya. This is a time to put aside the perception of I and my. Ini adalah waktu untuk menyingkirkan konsep milik saya, ini adalah punya saya. Just have the united mind, our sasana. Dan milikilah pikiran yang hanya bersatu untuk sasana ajaran Sang Buddha kita. We are the one part of the body of the sasana. Kita adalah satu bagian dari tubuh dari ajaran Sang Buddha. I determine Saya bertekad, I never harm the other part of the sasana. saya tidak akan menyakiti bagian tubuh lainnya dari sasana. I'll be kind and compassionate. Saya ingin menjadi orang yang baik dan berwelas asih. I will try to make one united mind again. Dan milikilah keinginan untuk memiliki satu pikiran yang bersatu lagi. And we start to have united activity for the sasana. Dan kita akan mulai memiliki satu aktivitas yang bersatu untuk ajaran Sang Buddha. Then there will be fulfilled feeling of rejoicement. Dan setelahnya akan menjadi suatu pemenuhan kesempurnaan dari sukacita. Rejoicement on one's own virtues, at the same time rejoicement on the others' virtues. Rasa bahagia terhadap diri kita sendiri, kualitas-kualitas kita sendiri, dan rasa bahagia terhadap kualitas-kualitas baik dari orang lain. May all the devotees who are especially sincere and faithful be joyful on one's own great virtues and on the others' beautiful virtues. Semoga semua para umat awam yang tulus dan berkeyakinan dapat ikut berbahagia atas kebajikan-kebajikan luar biasa dari orang lain. May all be harmoniously happy until the last destination of our journey of Nibbana. Semoga semuanya dapat tinggal dengan nyaman dan harmonis sampai akhir dari perjalanan kita, yakni mencapai Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.